pasang dua. Seperti ini, pukul gini, cara nangkisnya tuh tangkap gini, ambil. Kenapa? Mata guys, di sini. Oh iya. What's up guys? Mantap. Gimana you punya kabar? Sehat. Mantap. Itu internet ada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak berjumpa ini. Yes. I know you rindu dengan saya. Yes. You tahunya yes doang. Yes, opnom kan? Apa tuh? Kloponom itu degan. Nggak tahu aku bahasa itu. Ini apa cerita kita? Udah lama kan aku nggak kemari ya? Udah lama lah. Udah ada berapa tahun aku nggak kemari kalau dihitung-hitung. Ya lupa. Ya udah lama lah. Cuma masih ingat lah di tempat masih ingat di tempat ini dan sama kamu ingat sama satu lagi tuh yang agak botak ya. Sama itu dia. Jadi sehat. Wah sehat. Alhamdulillah. Tadi lagi ngapain? Lagi ngopi, belum turun lagi tadi kopi sudah dipanggil. Udah dipanggil. Tinggal semana? Masih penuh apa? Masih separuh. Itu bakal dibayar apa bakal ngutang? Dibayar. Udah kerja sekarang. Oh, udah kerja. Nggak nganggur lagi. Udah nggak nganggur lagi. Udah alhamdulillah sih. Udah kerja. Udah ada penghasilan lah. Udah nggak ngutang-ngutang lagi. Biasanya kalau ngutang kan bayar alek. Iya, kasihan lah kawan bayar. Iya terus. Kawan bayar terus. Gak punya tanggungan. Dia punya tanggungan betul sekali. Itu kawanmu siapa satu lagi? Si Wanhart. Si Wanhart. Kabarnya kayak mana? I don't know. Dia perkara punya kabar, tapi yang pastinya dia pasti sehat lah. Sehat. Pasti tadi sama kami juga di sana. Ada kedatangan apa? Orang-orang asing nggak? Orang asing udah pasti ada. 2 orang. Kok orang sih? Hantu asing. Hantu asing. Kan ada sih 2. Dari negeri jiran, negeri tetangga kita, datang ingin menuntut ilmu. Loh, sama siapa nuntut? Sama Alek. Datang mau nuntut ilmu kan gitu. Ya serahkanlah kepada yang ahlinya, terutama Alek kan gitu. Emang kalau mau nuntut ilmu tahan lapar ya sama broken lah. Kenapa gitu? Ya, 1 hari 1 malam nggak makan tahan gitu. Karena nggak ada duit apa aja? Iya, nggak ada duit. Biasanya kan kalau datang ada ngadunya ke Alek, nggak ada duit nih, belum makan. Udah ke rumah makan, katanya gitu. Biasanya gitu sih. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Udah kerja juga. Udah kerja kan, nggak ada penghasilan. Cuman agak bingung juga sih waktu itu kan ada hantu asing datang, ya kan agak bingung sih dengan bahasanya. Karena sampai broken bilang itu, ini bahasa alien mana ini? Kan itu, pikir broken itu dia orang itu, hantu itu berasal dari planet mana kan gitu. Dari wajah dia udah asing, bahasa asing. Tapi kan wajahnya kayak Alex, bangsa Alex. Iya, tapi agak berbeda. Bedanya dari bentuk muka. Tambah ganteng, makin ganteng. Bukan, dia bentuk otaknya sedikit, bentuk mukanya itu sedikit. Mencurigakan. Iya. Kayak Wawa itu, mencurigakan. Wah iya bang. Wah, iya. Iya kayak agak kayak Wawa itu lah mukanya. Loh. Wawa itu kan ada kumisnya, jadi nggak ada. Jadi gitulah kurang lebihnya. Kedatangan murid baru, rupanya mau menuntut ilmu dengan Alek, ya udahlah. Nanti kalau menuntut sama aku udah beda lagi ceritanya kan itu.
bagus. Hmm. Menuntut ilmu sama si Ridho lah. Ya enggak lah. Sama Ridho mau belajar apa orang ini? Belajar bandel. Ridho apa bandel Ridho? Gila lu bro. Gila lu bro. Ya, gila itu kalau mau belajar ilmu sama si Ridho. Ditambah parah lah. Nggak ada. Maksudnya etika dan attitude-nya. Kebandelan dan kenakalan si Ridho ini di bidang apa? Ya jahil lah. Sama orang tua jahil gitu loh. Kadang kita ya cuman lah sebagai orang tua itu ya memaklumi. Kadang tingkah dia itu tidak dapat dimaklumi ya juga kan gitu. Harus sungguh yang sabar-sabar lah kan gitu. Tapi siapa? Pak Kumis itu kan tukang marah. Iya. Kok jadi sabar sama si Ridho? Ya mungkin tingkat kesabarannya lebih dari kita kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu kita. What is your name? Orang ngerti. Siapa nama Wawa? Jadi Where are you from? siapa namanya? Maksudnya Wawa itu dari mana? Asalnya? Dari tadi. Oh dari tadi. Namaku Broken. Broken. Iya aku biasa tinggal di dunia luar. Maksudnya aku asli sini sih dulu ya. Dulu itu dari negeri lain juga kan gitu. Negeri lain ya. Jadi kalau tak terbawa nggak apa-apa ya Wak. Nggak apa-apa lah, lain kali. Nama Wak dari siapa? Pendi. Ya pas ya sama muka ya. Iya. Sesuai ya kan. Sesuai ya. Ya, walaupun agak jelek-jelek sedikit tapi Jelek-jelek sedikit nggak apa-apa lah. Jelek bukan sembarang jelek Wak. Jelek-jelek lanang. Iya hitam-hitam si kereta api Wak. Iya. Biar hitam banyak yang nyaci. Bukan. Jadi Biar hitam-hitam si kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Kalau sekarang privasinya udah beda. Jadi macam mana? Hitam-hitam kereta api walaupun hitam kencang lari. Oh iya. Nolong mertua ya? Enggak. Oh. Itu. Iya ya Pak ya. Ya kan. hitam kereta api. Biarpun hitam banyak yang nyaci. Ya suka hatimu lah. Apa kegiatan Broken di sana? Kegiatan itu bantu. Macul. Iya betul sekali. Macul di ladang ya. Karena ya udah gitulah kerjaan, apalagi ini mau nandur jadi butuh tenaga macul. Macul pakai cangkul ya, macul ya. Ya nggak mungkin pakai apa, nggak pakai tangan. Jadi pasti macul itu namanya maculnya pakai pacul, pakai cangkul. Kalau di sini kan bahasa kami yang namanya macul itu kilat. Apa itu Pak? Gundul pacul. Itu lagu Pak. Iya ya. Jadi tadi sama Alex apalah yang dibahas? Wah, jadi agak sedikit terkejut ya tadi ya. Jadi Alex cerita lah, ya kan, sambil minum kopi yang sangat panas ini, ya kan, begitu ku minum seruput, begitu dia bilang istrinya digoda orang, langsung kesemburkan lah di muka si Warhard. Kata gini dia, minta maaf lah aku kan gitu. Bilang kenapa Lek? Bilang gitu kan. Iya, aku kemarin itu datanglah ke tempat kawanku namanya si Buncit. Aku bilang gitu kan. Jadi kenapa aku bilang itu? Jadi rupanya ada wawa goda-godain istriku. Katanya gitu kan. Loh, kau terima? Aku bilang gitu kan. Ya, aku nggak terima, bilang gitu. Cuman aku kan orangnya sabar. Orang dia? Ya, Aleknya kan sabar. Oh iya. Kok sabar? Aku nggak sabar nih Lek. Dia bilang apa? Aku bilang gitu kan. Biar agakku apa ini, jadi aku selesaikan ini kan gitu. Kau tunjukkan di mana rumahnya biar ku datangi di malam Lek. Aku bilang gitu kan. Aku karena sifat bertemannya kan gitu. Biasa dia kan banyak sama aku si Alek ini. Nah jadi kau tunjukkan dia punya host, dia punya home, dia punya rumah. Kau selesaikan malam ini Lek. Dia bilang, sabar, jangan tahan gitu. Nggak bisa Lek, bilang gitu. Kau bisa bilang sabar, tapi harga diri lebih dari segala-galanya. Istrimu digoda orang, kau diam aja. Bilang gitu, ya enggak, cuman aku udah maafkan. Kau mau maafkan aku enggak? Bilang gitu, aku bilang gitu lah. Berarti si Alek ini nggak ngerti kalau si Broken ini dulunya mantan pendekar. Mantan pendekar memang.
Orang 10 lawan 1 aku lari. Gimana? Mantan pendekar juga, pendek kekar. Iya. Pendekar pendek tapi kekar. Memang betul. Itu ya, tapi badanku jangan disepelekan. Oh iyalah. Kalau untuk lawan 10 orang aja lah. Lari aku. Kecil lah. Kecil lah gitu. Nggak ada cerita-cerita lari lah, Wak. Iyalah, Jalan berobos dari kolongnya. Kecil kan? Kecil bisa dari kolong. Aku dulu pernah dikeroyok 20 hantu. Dari bangsa-bangsa lah. Nggak bisa lari aku. Jadi ku keluarkanlah jurus andalan. Macam mana aku mau lari belakang tembok? Keluarkanlah jurus andalan langkah 1000. Iya, Ya udah gitu aja. Selesai urusan. Jadi begitulah ceritaku sama si Alek tadi. Jadi emosi lah ya. Emosi ku meluap-luap lah kan ini. Jadi ku ambil kopi ini tadi, sempat ku siram karena muka Suwarti nih. Ku bilang gitu, jangan. Dia datang Suwarti. Ku salah, aku apa? Katanya gitu. One Heart ini termasuk Mustafa juga enggak? Apa itu Mustafa? Apa Mustafa? Tanya sama Alek lah. Tanya sama Alek. Alek udah tahu itu kamus. Apa sih Mustafa? Bilang aja Alek kok Mustafa gitu. Berarti termasuk broken ini termasuk hantu yang model pemanas ya, emosian gitu. Iya, aku pemanasnya gini loh, Wak. Aku nggak bisa istri kawan diganggu. Kalau dia, karena gini, Wak. Jasa si Alek itu besar sama aku. Iya. Dan walaupun tak dipinta Alek, diminta tolong, bakal ku tolong. Kan gitu. Sebelum dia bilang pun misalnya gini, Broken, kau tolonglah dulu aku hari ini ke ladang. Nggak perlu kau bilang ku bakal ku tolong kau sampai kapanpun. Iya. Karena jasa itu tadi ya. Iya, jasa tadi. Apalagi istrinya dirayu-rayu. Aduh. Bisa-bisa kalau ketemu orangnya pak gitu tuh. Aduh, mak, patah di sini. Aduh. Bukan apa-apa kan, Wak. Betul, Aku iya. bukan, Tapi aku gini lah, Wak. Aku orangnya memang agak Iya, paham. meluap aku emosi. Sebenarnya aku orangnya baik, Wak, kan gitu. Tapi kan setelah perbincangan itu nggak broken ambil kesimpulan ataupun berpikir, ya juga ya. Wawa itu kan tua, ya kan walaupun digoda nggak mungkin mau lah biniknya Alek, gitu. Iya, nggak bisa gitu juga sih, Wak. Walaupun istrinya si Alek ini nggak mau, kenapa digoda-goda? Iya juga. Karena dari digoda-goda itulah jadi adanya timbul rasa mau mencaci maksudnya. Mau muntah itu. Mau muntah. Kadang-kadang kan yang namanya wawa ini kan udah tua kan itu ya. Iya. Dia kadang-kadang mau mencagil, entah dianggap seperti anaknya ataupun dianggap seperti Nggak bisa, Wak. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kalaulah orang lain, apalagi mencagil, apalagi namanya bahasanya itu merayu, apalagi bahasanya cuma hanya sebatas teman, nggak ada itu semua, Wak. Oh iya. Namanya udah istri orang, kan mau kita ganggu. Istri tuyul. Istri tuyul, mau diganggu. Enggak boleh itu ya kan. Tapi memang sebenarnya itu banyak terjadi juga itu di dunia kami itu. Oh, kalau gini Wawa entahlah. Maksudnya begini, Wawa ini bertanya kepada istri seseorang. Iya. Bertanyanya itu gini, Polan, kau betulnya istri si Polan? Iya. Si Polan di rumahnya. Itulah misalnya kan. Tapi si pendengar beda kadang-kadang. Pula. Nah ini. Ya pula. Di situ kadang-kadang sering datangnya fitnah itu. Iya pula ya. Itu harus kita cerna dulu kan gitu. Ya kalau hanya setakat bertanya, kan dia boleh. Tapi ada tapinya. Apa itu? Kalau bertanya kepada istri orang itu salah. Karena ya? masih ada orang lain. Misalnya nggak ada. Kan nggak mungkin misalnya nggak ada, ya kan? Nggak usah bertanya lah ya. Ya nggak usah lah bertanya. Misalnya gini lah, misalnya Broken punya istri, ya kan? Misalnya saya mau bertanya tentang kabar Broken melalui istri orang, gimana kabar si Broken di sana sehatnya? Kan dia nggak ngerti. Oh salah, Wak. Kalau nggak bertanya langsung. Kenapa aku bilang salah? Misal aku Broken, aku kan punya kawan. Misalnya nggak ada itu kawannya. Iya, pas pula jumpa sama istri Broken dari jauh pun. kabar gitu. Nanya kabarnya. Nanya kabar juga. Iya, gimana kabar Broken di sana sehatnya, apa aktivitasnya, kan gitu. Udah sampai di situ aja ya. Iyalah. Ini agak-agak cemana gitu kan. Iya betul. Kalau hanya setakat bertanya sampai
Broken apa kabar? Iyalah. Sehat? Apa aktivitas hari ini? Iya. Kerja? Sampai di situ saya masih maklum. Ya, misalnya tanya gini, Broken udah meninggal belum gitu. Itu namanya cari kerusuhan perang dunia ketiga. Misalnya istri Broken pergi beli kopi, Betul. misal jumpa, beli apa, Duk? Misal beli kopi, Wak. Untuk siapa? Untuk Broken. Oh, gimana kabar Broken? Sehat? Betul. Sampai di situ aku memaklumi. Ya udah gitu. Sehat, misalnya. sehat, Kan, ya kan? kan nggak salah sih. Nggak Kan? salah dan tidak ada yang perlu disalahkan. Tapi si Alek nggak menceritakan ciri-ciri orangnya itu. Iya. Nah, nggak sempat lah pada saat cerita itu tadi dipanggil lah dia katanya kemari, betul? Iya. Iya itu tadi. Kalau udah terbawa emosi Kalau itu ya kan. sempet tahu tadi kan bisa kami cari tahu siapa. Iya betul harus bawa kan gini lah. gitu. Aku minta tolong lah. Kalaupun Kan bawa nggak minta lontong nih kan. minta udah tolong minta kan. tolong lah. Kalaupun jumpa suruh di rumah aja lah, jangan keluar rumah. Iya. Kamu kenapa? Kan gitu ku hilangkan nanti paru-parunya sapi itu kan gitu. Janganlah mantan pendekar ini. Iya, kan betul gitu. juga. Kebetulan Alek tadi mau cari apa? Pelatih untuk para murid. Iya. Jadi beginilah. Heeh. Ya kan aku kan dulu ini mantan atlet. Iya, Apalagi dalam bidang bela diri pencak silat. Dulu nama pencak silatku itu adalah Harimau Taring Putih. Iya ya. Kan begitu. Di sini harimau ada di sana ada juga itu perguruan pencak silat Harimau Taring Potel. Harimau Taring Potel. Iya. Taringnya potel gitu. Iya. Justru karena taringnya itu potel, dia merasa marah, maka pencak silatnya itu dikembangkan terus mencari siapa si pemotel taringnya ini. Nggak nyambung Wak, ya. Boleh berdagang. Tapi boleh nanti lucu-lucuan ya. Tapi serius Wak, dulu aku ikut perguruan namanya itu perguruan Harimau Taring Putih. Nah di semua udah aku pelajari. Kenapa aku berhenti? Karena Udah tamat. ya satu udah tamat juga. Sebenarnya sih bisa waktu itu jadi pelatih, aku nggak mau kan gitu. Aku kan orangnya emosian gitu. Dulu kan aku waktu belajar apalagi waktu pertama-tama belajar silat kan, bela diri, bawaannya pengen kan gitu. Iya. Pernah nggak jumpa sama lawan petarung juga dia memiliki jurus silat kuro-kuro? Loh, itu gitu. jangan ketahuan. Pak, nggak ada sejarahnya itu. Ini cerita sejarah. Iya betul. Diciptakan ya pencak silat sampailah pada hari ini. Namanya silat apa tadi mau bilang? Silat pencak kuro-kuro. Pencak kuro-kuro itu nggak ada. Belum pernah kan? Wah, ini tahu. Aku udah sering melalang dimanapun perguruan aku bersilaturahmi tidak ada yang namanya jurus, tidak ada yang namanya jurus pencak kuro-kuro, tidak mati menahan nafsu, tidak ada Wak, tidak ada itu semua. Jadi itu begini, kenapa itu disebutkan bela diri pencak kuro-kuro? Iya, kenapa? Karena dia pakai tameng, yang dibawa dia itu seringnya wajan besar itu. Kuro-kuro kan ada. Dia apa namanya tempurungnya kuat. Iya. Jadi begitu kawan itu buka jurus, Buka jurus. dia langsung terangkup, dimasukkannya ke dalam wajan itu. Ke dalam wajan itu. Apa yang mau disilati? Nah, dia ditutup wajan gini. Apa yang mau disilati? Dijilati. Nggak bisa dia, yang punya silat pun udah bingung. Apa yang mau dilawan ini? Dia nggak ngelawan, dia masuk ke dalam wajan. Itu jurus apa? Tameng kuro-kuro. Iya, pencak silat kuro-kuro. Oh iyalah. Pencak silat Kuro-kuro. kuro-kuro. Iya. Maka dia itu kalau kemana-mana dia itu bawa di belakang, itu dibawa itu. Kalau jumpa imbang kira-kira udah keplepet, udah nggak terlawannya lagi, Iya. wajannya ditelangkupan, blep, dia masuk ke dalamnya. Agak lain Wak ini. Iya. Agak lain ini. Nanti karena wajannya ilmu dibuka. selama ini yang orangnya kupelajari ya Heeh. adalah pada saat itu ilmu yang pelajari itu toya itu tongkat, kan ada putaran tongkat, Iya. ada ya parang, ya kan? Ada tangan kosong juga yang lebih, kalau lebih tangan kosong sih lebih ke tarung jarak dekat ya kita bilang ya. Tarung jarak dekat itu. Iya. Nggak kayak sulap gitu. Agak gimana nih Kalau kalau sulap sering gitu tangan kosong.
Enggak juga, kadang-kadang bawa apa juga dia. Kan dibilang dulu kosong ya. Oh iya, kosong ya. Iya, ada. Tapi kan konsepnya dia sulap, ini silap. Beda ya. Tapi Tunjukkan dulu lah apa jurusnya. Oh, boleh sedikit. Sedikit lah, Nggak sedikit. apa-apa, ini berdiri atau duduk aja? duduk berdiri boleh, boleh duduk boleh. Iya. Boleh nih ya? Boleh. Ya. Iya. Sedikit aja ya. jangan Iya, banyak ya. Oh, mohon maaf nih. Bukan pamer nih, aku nggak mau betul, pamer loh. betul. Broken nggak mau pamer. Iya. Cuman mau menunjukkan sedikit bahwasannya Broken itu dulu mantan atlet. Iya, betul. Dulu sedikit aja ya. Iya. Dulu kan belajar namanya pasang kuda-kuda itu seperti ini. Ini kuda-kuda harus kuat, ya kan? Pasang satu itu seperti ini, ya kan? Pasang dua seperti ini. Mau ikut-ikutan jadi ini. Ya gitu ya. Itu namanya. Kenapa dia harus pakai ini? Kan harus ada pukulan, dia harus tepat. kuat. Kenapa harus begini? Begini tuh ini menahan. Oh, pikir besar nih. Enggak, bukan gitu. Ini aku serius ini. Bercanda aja. Udah. Ini kaki ini harus kuat. Apapun yang terjadi, apalagi namanya. Mungkin bunyian kaki kawan ini. Gitu. Nah, kalau dia seni bela diri itu dia kurang lebihnya itu ada gimana ya? Udah lupa Wak, lama ya kan Wak? Iya, Kurang betul. lebihnya ada gitu Wak ya. Udah. Gitu Wak ya. Itu kalau sedikit aja Wak, mohon maaf. Jadi pernah jumpa sama petarung celana koyak? Aduh. Memang yang kulawan selama ini nggak pernah koyak sih Wak celananya. Bajunya sering Wak. Jadi kenapa pesilat itu maka celananya komprang? Itu ada sejarah. Perlu dikupas ini. Kenapa komprang itu celana lebar? Iya, celana lebar. Iya, karena kenapa pemain silat itu atau pemain bela diri itu celananya komprang atau lebar? Iya. Itu untuk suatu ini Wak, kebebasan. Dia maksudnya dia bebas pergerakan, lebih ringan. Baru itu dia lebih ke leluasa aja untuk bergerak. Kalau dia pakai celana sempit nanti waktu nyetak nampak telurnya. Koyak kan? Koyak. Itulah namanya pencak silat celana koyak. Makanya ditukar. Setiap pemain pencak silat ataupun pemain bela diri harus pakai celana komprang. Wah, ini kayaknya memang atlet juga ini. Iya, ini. Memang iya Pak. Sebenarnya nggak atlet kali sih. Bisa. Cuman sedikit pernah melihat Boleh gitu. tunjukkan ya. Cuman melihat. Bapak itu gini. Ilmu apa? Lipat lengan. Lipat lengan. Ada deh. Itu kalau bahasa kita itu ilmu yang apa itu kan ilmu yang kayak gini tuh kan. Itu kan Silat bawang. Kalau bilang itu silat bawang. Karena apa? Karena kena dulu baru dibuang. Lari dia. suka hati Wawak ya Wak. Karena dia Agak emosi kena Wawak ini ya. Agak emosi nih emosi kena Wawak ini. karena kena duluan dia. Karena gini Wak konsepnya Wawak semua pencak silat tahu, tapi memperagakan nggak tahu. Pernah nengok. Itu nah. Wawak Bapak ini walaupun pengamat. pengamat, semua pengamat Wak, pasti dia mengerti sedikit banyaknya sebuah pergerakan. Oh iya, tapi gua emang nggak memahami ke situ. Iya. Mesti juga pengamat tapi pengamit. Pengamat Tapi ya. kalau jurus jari kembar bisa dia modelnya begini. Jari kembar itu namanya ya Allah Wak. Iya. Jadi gini Wak ya, ini sedikit mau boleh kutunjukkan ini sedikit. Kalau misalnya Wawak kan aku kan dulu kan ahli bela diri. Misalnya Wawak kan cuma nengok tapi nggak tahu mau Nggak peragakan. tahu, Wak. Boleh kuperagakan sedikit. Boleh lah. Boleh berdiri. Boleh. Kan gitu. Kan Pakai wasit nggak nih? nggak usah Wawak berdiri juga. Begini juga. Misalnya nanti Wawak jumpa sebuah apa namanya pertarungan jarak dekat seperti ini, ya kan? Wawak jangan ada rasa was-was, yakin, jangan tatap mata lawan, tapi biasa lihat pergerakan tangannya. Oh iya. Contoh, Wak, Wawak pukul seperti ini. Wawak pukul seperti ini. Pukul gini. Iya, nggak gitu. Wawak juga, Wak, nggak ke bawah. Wak. Jadi mukulnya diatur itu musuhnya. Misalnya Wawak pukul gini. Wak pukul gini. Iya, Wawak gini kan. Wawak dia agak maju sedikit. Gini Wawak pukul. Wawak pukul coba ini gini. Turun dulu, Wak. Emosi aku mencabar. Ini istilahnya seumpama jumpa pendekar celana tarik.
celana tarik. Karena ini memperluas gerakan juga ya kan? Memperluas pergerakan, ya. Kan itu Bawa ya. contoh pukul. Pukul. Kayak tadi yang ku bilang. Nah gitu ya. Ke atas, ke Oh, atas. ke atas. Ah, Oh, iya gitu. kan? Dua versi gitu ya. Nanti yang gini. Bukan. Bawa atur. Bawa pukul, tapi arah atas. Oke. Nah, gitu ya, Wak ya. Udah sip. Sip. Nah, misalnya, Wak pukul begini kan. Cara menangkisnya sangat mudah, Wak. Coba. Misal kita ulang-ulang. trik ya. Ini pelan ya, Iya. karena kalau bisa cepat-cepat bisa patah tulang Wak ini. Oh iya. Iya. Berbahaya sekali. Coba, Wak. Pukul gini, cara nangkisnya tuh tangkap gini, ambil, jatuhkan. Oh iya. Oh, gitu. Gitu. Tapi itu kan pelan. Iya, Kalau lagi tadi bisa patah tulang Wak ini. Oh, kan ini gitu. jatuh tumpu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kalau tepat yang tapi yang bawa lihat ya kan. Kalau dia kuda-kudanya memang kokoh nggak terbalik kan itu. Tapi yang paling ampuh ada yang pernah bawa tengok. Itu memang ampuh tapi lucu. Kayak mana, Wak? Nah, misalnya contohnya kamu pukul kemari. Wak. Pernah nengok? Aku gini, Wak. Ya pukul. Pukul. Siap. Sup. Siap. Habis. Aneh Wak ini. Duduk lah kita ya. Udah aneh Wak ini udah ceritanya. Wak gini lah, Wak. Kan Itu nggak ada poin lagi tuh memang. iya betul. Kan memang nggak ada poin lagi, langsung pasti kok itu kita lawan itu, Wak. Tumbang pasti lah kan. Apalagi udah di shoot ya, kan. habis. Bahaya udah. Hilang latu-latu. Jadi tadi sedikit aja Wak pelajaran ya kan. Bukan nggak bisa. Tapi kan bela diri itu bukan ditunjukkan untuk gagah-gagahan. Dulu Wak. Tangan dulu pernah patah. Pernah. Patah. Kalau bawa sampai sekarang ini. Iya. Iya kalau nggak patah gitu nggak bisa makan Wak. Cuma lu nggak makan gini Wak. Nggak iya bisa juga ya. makannya. Kalau nggak patah ini nggak bisa makan Wak. Jadi beginilah kurang dan lebihnya. Jadi kalau Alek tadi katanya mau cari guru bela diri ya bisa kan gitu, bukan nggak bisa, cuman Jadi- nggak semahir dulu. Oh, dilatih-latih lagi lah. Maka daripada itu Jadi selama jadi pendekar lah dulu, pernah nggak belajar ilmu pencak silat ini yang diberi nama pencak tepuk dada? aneh-aneh jurus Wawa ini. Tadi yang jurus celana koyak, kan apa namanya pencak silat celana koyak, celana tarik, celana koyak, apa kuru-kuru. Ini apa lagi tadi? Jurus pencak silat tepuk dada. Jurus tempat pencak silat tepuk dada. Contoh. Contohnya, kenapa dikatakan itu jurus pencak silat tepuk dada? Iya. Itu digunakan saat tertentu. Kenapa gitu? Misalnya pas makan keseretan. Iya. Nah, itu perlu. Aduh. Iya. Bagian dari pencak silat juga nih Pak itu. Sering itu. Kalau nggak ada geraknya gimana itu? Aduh. Sampai gitu-gitu kan. Aduh, Iya, itu itu. kan pencak silat Wak. Apa namanya? Itu namanya tepuk dada aja, yang nggak ada silat-silatnya. Kalau nggak, kan nepuknya kan gini tuh, Iya. gitu. Itu Kalau nggak, pakai latihan tenaga dalam juga. nah, Oh tentu. Wah, mata-matakan balik itu. Ya kan? Harus pakai tenaga dalam, karena kalau tenaga luar bisa patah ini. Nah, Itu kan hati-hati kalau pas lagi latihan tenaga dalam, Mm-mm. pas digigit nyamuk hati-hati. Kenapa gitu? Pernah kejadian mati yang latihan tenaga dalam. Nggak mungkin. wah, ini. Cuman sekedar digigit nyamuk mati. Mati karena pas lagi dikeluarkan gini nyamuk kata pecah kepalanya. Aduh, Mak. Oh, Itu agak bagus ya. nyamuk. Nyamuk. Dia udah tenaga udah tumpu nih. Udah semua. Tinggal gini kan itu ke balok itu lapis 4. Iya, tenaganya udah bertumpu di sini semua ya. Di Tiba-tiba nyamuk. Nandi nang das. Mak. Pecah kepala si kawan. Iya. Aduh, terganggu di sorot otak kawan ini. Pernah nggak jumpa sama jurus belut? Udah lah, Wak. Aku bosen denger jurus Wawa ini dari tadi. Bisa dipelajari loh. Iya, loh, maksudnya yang masuk akal lah Yang masuk jurusnya. akal loh. Justru yang menang itu jurus-jurus yang nggak masuk akal. Cobalah Broken ya. Iya. Broken jadi atlet. Kondisi Broken seperti ini. Kalau dipukul kan pasti kena dak. Iya. Coba ini dikasih oli, kan licin, meleset dia. Karena ada oli tadi. Itulah jurus belut namanya. Nah, nggak kena dia meleset dia gitu. Nggak telak dia kenanya. Mukanya kasih gemuk. Nggak meli karena dia licin. Ah, betul ini. Bisa juga. Ya, kalau gini-gini aja ya lengket terkupas kulit. Ya kan? Iya. Memang betul sih, Wak. Iya. Tapi
pikiran awak ini kurang betul sebenarnya. Kok kurang betul? Tarung kan mau cari menang. Ngapain lah gara-gara mau berantem harus mandi oli dulu. Biar nggak kena licin. Tarung mau cari menang nggak? Betul. Nah, ya udah. Tapi itu Wak, Kan masing-masing dalam trik. peraturan nggak boleh Wak. Ini nggak usah pakai peraturan. Oh berarti main di jalanan. Iya. Beda Wak. Tarung di jalanan sama tarung di ring beda. Oh beda. 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 Pernah mengalami cedera yang bagaimana di atas ring, Broken? Pada saat itu cedera bagian otak Wak ya. Geger. Konslet gitu. Iya konslet sedikit. Ya kawan yang lawan gak ada otak, makanya kena otak gua gitu. Dibanting dia gua otak apa kau kelantu itu. Jadi agak hengok jadinya. Namanya mau cari menang. Iya sih betul. Itu udah kerah kekalahan yang ke-54 itu. Iya udah termasuk. Udah termasuk. Jadi mana lebih sulit, Broken? Kita melawan imbang yang lebih besar tinggi sama yang seimbang setara dengan kita. Sebenarnya Wak, aku orang yang nggak mau cari masalah dan tidak mau berbuat Ini masalah. cerita diri. Oh cerita diri. Oke mana yang cerita di bawah? Mana lebih susah jumpa, lebih berat jumpa, misalnya jumpa imbang lebih tinggi, lebih besar daripada jumpa imbang yang setara. Mana merasa Broken yang lebih berat? Lebih berat itu jumpa yang lebih tinggi Ya. karena dia unggul. Dari Dia segi dari segi tinggi, dari fisik, karena pada saat dia kayak tendangan selalu masuk Wak. masuk. Pasti selalu masuk. Kalau pendek kan nggak kena. Iya. Tendang. Malah bisa keluar jurus lato-lato. Alamak masuk semua. Loh, itu Wak, betul loh kalau tadi kalau aku hitung-hitung udah 6 Wak sama ini jurus lato makanya makanya setiap enggak, ini bukan ilmu namanya. makanya setiap jurus itu harus dinamain. Kalau enggak nanti bingung. Nanti kalau keluarkan jurus lato, kita udah tahu oh ini jurus lato. Itu. Loh, jadi kalau enggak macam mana? Karena begini, karena Mawak kan pengamat pencak silat, pengamat bukan pemain pencak silat. Iya, iya. Lebih tinggi dari pencak silatnya, pengamat. Pengamat gitu. Keluarkan jurus lato. Kalau jumpa imbang lebih tinggi, jurus lato itu penting. Iya. Kalau udah kena ke lato, pangsan. Ini udah suka dibawa lah. Jurus kelabang muter. Nah, Alah makjong. Ada ini memang enggak, kalian jujur aja lah. betul jujur. Kalian berbohong-bohong berdosa loh. Iya betul. Memang ada jurus kelabang muter. Disinilah untungnya pengalaman kita nih kalau ketemu banyak. Enggak maksud dia dari kelabang muter itu mau ngapain jurus itu gitu loh. Enggak kenapa harus kelabang muter gitu namanya. Memang itu jurusnya. Iya kata dia Wak, ini menjelaskan. Kalau ilmu belut dikasih oli dia dipukul licin. Nah ini kelabang muter jurusnya ngapain? Karena gasingan muter dah sering ditengok. Sering. Suka hati kalian lah. Aku mikirkan jurus-jurus ini pusing. Pernah jumpa imbang yang bagaimana jurusnya yang menurut Broken itu merasa bingung sehingga bisa sampai KO. Kalau dibilang sih lebih ke lincah ya. Kita nggak tahu nama jurusnya tapi lincah dia. Nah kalau lincah, kalau lawan lincah Wak, kita nggak fokus. Berarti nggak lincah. Apa? Iya karena Broken memang nggak lincah. Berarti itu yang dibilangkan orang itu dulu bahasanya itu jurus kodok lompat itu dia bisa tap sana kemari gitu. Enggak lompat pula Wak. Nggak lompat. Enggak. Oh dia lincah gerak ya. Iya lincah-lincah gitu Mak. Jadi nggak fokus kita Wak pada saat itu. Pada masa itu Broken memakai jurus apa? Pada saat itu aku pakai jurus andalan yang namanya itu kodok mati melawan nafsu. Pantes Pantes keren. Kak. Oh, masih menggunakan itu. Iya, Kalau Kelabang muter pakai. nah, ini lagi kelabang muter ini ilmu belut. Ilmu tempurung guru-guru. Ada aja nih. Itu yang bukan. Udah lah, jangan cerita. Soalnya ini si Alex ini kepingin mencari pelatih. Udah, kan bisa dibicarakan. Nah, makanya di sini kita bicarakan dulu ya apa enggak. Tadi jurus-jurusnya udah oke. Makan kelemahannya belum punya jurus pamungkas. Itu. Kelabang muter belum dikuasai. Jadi macam mana pula nanti karena kan Broken ini hantunya pemanas ya, emosian kan gitu. emosian. Pemain pencak silat kan itu. Lah bagaimana pula sementara tadi dengan ucapan si apa tadi Alex tadi panas emosi Iya. kalau jumpa Wawa itu
Kan gitu sih. Sementara kalau sumber wawa itu nanti puncaknya lebih tinggi, bagaimana? Jurus kura-kura pun belum dikuasainya. Belum. Sebenarnya pun nggak perlu lah kayaknya dipelajarin itu buat apa gitu loh. Walah, Itu inilah kura-kura itu kan kalau Pancasila ini kadang memukul kepala, wajah. Itu kalau jurus kura-kura itu sangat penting biar nggak kena. Iya, Nah, disilangkan tangan gini sana. masuk dia. Udah. Tapi harus bunyi dia. Harus ada bunyi ya. Gitu ya. Iya. Jadi si pemain pencak silat ini bingung mau dipukul keras tempurungnya. Nah, dipukul pakai apa? Pakai kayu nggak mempan. Ya udah lah nanti lah itu ya. gitu. Nanti lah kita bicarakan masalah itu ya. Iya, yang kuragukan bukan apa. Nanti kalau kita jumpa sama Wawa itu. Ah, iya pula ya. Bukan. Bawa itu jago Wawa silat itu. pula. Ya memang dia kok itu. Itu iya. yang diakuin itu Wawa itu. Bawa itu menguasai jurus apa tadi? Lengo. Lengo. Nah. Iya, Apapun jurusnya, saya tidak gentar sedikit pun. Ya, kalau lengo udah payah di. Nggak bisa, nggak ada cerita ilmu lengo itu mau hebat begini. Semua itu dibuktikan di lapangan. Misalnya lah, kalau menghadapi orang yang punya ilmu lengo. Ini loh, Mak. Ini ceritanya, ya kan? Bukan cerita Angling Dharma, bukan ya. Terus itu ibunya. Ini lengo memang kayak gitu. Iya. Ya enggak aja ceritanya nyata-nyata aja lah. Ini nyata. Nyata itu loh, betul. Jurus lengo itu. Ini lengo kayak mana? Misalnya kalau mau berantem kayak mana Alek? Kok Alek si Broken. Ah, Marah nggak? Nengok yang Imbangnya. mau dihadapi gini nggak? marah, Nah, menteleng nggak? mentenang. Berarti yang dihadapi lungo. Iya, iya, iya. Yang dihadapi Peggy. Jadi Broken mau marah sama siapa? Marah sama siapa ini? Ya kan? Enggak ada nih. Enggak ada marah. Itunya. Ya. Ilmu lengo. Iya iya. Itulah yang dipikirkan itu. Kalau sempat seandainya jumpa sama Apapun jurus Wawa itu, saya tidak gentar sedikit pun. Selama yang diganggu harta martabat seorang sahabatku, apapun jurusnya nggak gentar aku, Pak. Betul. tapi lah misalnya seumpamanya kan ini kan si Broken ini dalam keadaan emosi ternyata. Sementara misalnya ini cerita misalnya Broken itu udah pernah jumpa sama Wawa itu, bahkan memang baik pula sama Broken gitu. Apa mungkin mau dihadapi dengan jurus pendekar juga? Bisa dibicarakan baik-baik. Kan itu misal, ini misal kan gitu sih. Kadang-kadang kan begini menyamar kan gitu. Jadi tahu-tahu rupanya yang diajak cerita rupanya orang yang dicari-cari misalnya. Misalnya. Kan gitu sih. Duh, ternyata nggak seperti yang kubayangkan orangnya. Nah, Bisa dibicarakan baik-baik lah, Pak. Kan kan gitu. Tadi kalau dia tiba-tiba datang, aku yang ganggu istrinya Alek. Langsung, memang saya bawa duluan, tang. Iyalah. betul lah itu. Keluarkan jurus kuro-kuro tadi. Iyalah. Betul. Berarti Wawa bela kan? Ya iyalah, mana mungkin nggak dibela. Iya ya, Pak, ya. Berarti Wawa duluan yang maju ya? Oh iyalah. Nggak harus aku yang maju. Nah, nggak masalah, dibawa dulu maju, nggak apa-apa gitu loh. Berarti aku hemat tenaga lah ya. Iyalah, nanti kalau Wawa itu udah teboler, baru kau keluarkan jurus apa tadi? Kuda mati menahan nafsu. Itu yang pertama tadi. Iya. Yang menjadi pamungkas kan taring apa tadi? Harimau apa? Harimau taring putih. Kan itu harus bisa dikeluarkan. Walaupun taringnya potel, nggak apa-apa. Yang penting Nggak gitu juga, Wak. Kalau udah ilmu harimau taring putih itu adalah ilmu memang pamungkas. itu ya. Kalau ilmu dikeluarkan itu keluar dia bola-bola api dia. Enggak. Iya. Pengalaman si Broken pernah nggak kena toyak? Kena sudah pasti pernah kena. Pasti ya. Nah, kalau parang belum. Belum. Karena itu bisa koyak dia. Oh ya. Iya. Jadi nggak kebal juga lah ya. Ya enggak lah. Makanya kalau puncak silat kuro-kuro itu tadi tahan itu walaupun kena toyak, dia kulitnya nggak koyak. Bukan kayaknya itu bagian daripada ilmu kebal itu. Bu, Karena dia menahan tameng kebal. karena kan dia bawa
bawa alat. Nanti bisa kami kasih juga. Apa? Di rumah ada tuh wajanku yang besar. Walah, malah kasih wajan. Itulah alatnya gitu. Kalau wajan pun di rumah banyak, Wak. Itulah namanya ilmu pencak silat kuro-kuro. Dia harus ada tamengnya, dia keras itu memang gitu loh. Nanti ku bicarakan lah sama siapa. Sama siapa? Sama si Alek lah. Untuk apa? Ya, temanmu ada yang bisa mendidik. Oh iya, bicarakan nanti. Aku nggak mau buka perihal itu. Ya. Dia memang nanti cerita aku bilang. cari guru kan. Cuman aku sudah diem aja lah. Tapi tetap ku bilang lah sama si Alek. Jadi nggak apa-apa. Ya kan? Kau bilang juga ada di sana yang bersedia membela aku sama Mulek. Kalau jumpa itu Wawa itu, pokoknya Wawa itu yang menghadapi Wawa itu ya bilang. Pokoknya kalau jumpa Wawa itu lah menghadapi Wawa itu. Kalau Wawa itu tidak berani dengan Wawa itu, ya, berarti Wawa itu. Ya enggak Wawa itu. Iya. Ya, gitu. Pokoknya kalau nampak Wawa itu nanti, pokoknya tetap dibela lah. Pokoknya Wawa itu yang ngapain. Oke lah. Pakai jurus kuro-kuro tadi. Oke, siap. Nah, gitu. Oke lah kalau begitu. Habisin dulu kopinya di sana ya. Boleh. Separuh lagi sih tadi, sekarang udah dingin lah. Tadi pun tinggal cerita sama Wanhar. Tadi kan Calek Vivi juga tadi. Ya udahlah, ngopi lah aku tadi, tinggal separuh sih. Ya. Sekarang boleh diulangi lagi sebelum Wak Minah tutup. Ya udahlah. Berarti nanti aku sampaikan sama Alek. Ya. Kalau Wawa nanti Wawa itu jumpa, katanya nggak perlu lah aku yang turun tangan. Ya. Ada Wawa itu yang mau. Wawa itu aja. Mau menyelesaikan Wawa itu. Iya. Udah. Berarti boleh pulang. Boleh. Titip salam sama si Alek. Iya. Oke. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.